Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa Garuda TV? Senang sekali hari ini saya Eli yang hadir kembali menyapa Anda tentunya untuk program Rembuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Dan hari ini kita akan berbincang mengenai mengawal kinerja BUMD untuk pembangunan Kota Surabaya. Ketika berbicara tentang BUMD yang ada di Kota Surabaya, tentunya tidak hanya fokus pada pelayanan yang diberikan saja, karena pengelolaan BUMD yang tepat ini tentunya juga bisa menjadi salah satu sumber PAD bagi Kota Surabaya, yang pada akhirnya itu juga diharapkan bisa menopang ke arah pembangunan Kota Surabaya. Tapi kita akan coba memotret begitu ya, satu sisi yang berbeda. Bagaimanakah kalau anggota Komisi B ini tentunya bisa melihat seperti apakah kinerja dari BUMD yang ada di Kota Surabaya. Sangat spesial di hari ini kita akan berbincang dengan anggota DPRD Kota Surabaya bersama dengan Bapak Budi Laksono. Apa kabar Pak Budi? Kabar baik, Mari. Semangat luar biasa. Sangat. Saya kalau melihat agenda Pak Budi ini luar biasa. Mengawal beberapa acara di tempat yang berbeda setiap hari, belusukan menyapa warga secara langsung. Ini berarti kalau mendengar cerita beliau, bagaimanakah kinerja BUMD ini satu hal yang sangat tepat untuk bisa memberikan pandangan tersendiri begitu ya. Pak Budi mungkin bisa diberikan gambaran secara global dulu. Kinerja BUMD di Kota Surabaya, Pak Budi. Ya, terima kasih ya, Mali. Jadi kalau melihat kondisi yang saat ini, ya, kan memang ada beberapa BUMD yang nampak bahwa ini pendapatannya ya mungkin sudah tidak diragukan. Siap. Tapi juga tentunya ini kita menyoroti dalam hal pelayanan juga. Baik. Ada beberapa BUMD yang sekarang ini sepertinya masih kita berusaha menyegerakan ya dalam hal beberapa pimpinan ya atau di dalam apa jabatan yang utama itu seperti dari PDAM sendiri, terus dari KBS ada sedikit saham di share ini juga kosong ya untuk posisi direktur. Ini yang kita khawatirkan akan mengganggu dalam hal keputusan-keputusan dalam hal pelayanan. Jadi pelayanan. Memang selama ini saya juga melihat bahwa ada beberapa yang tentunya disampaikan masyarakat terkait dengan pelayanan. Ya. Siap. Jadi kayak kemarin di RPH sendiri mulai ada pembangunan atau relokasi baik tentang babi yang pertama, rumah potong babi, rumah potong unggas, juga rumah potong hewannya yang ada di mana Sawilangon. Ini kan juga butuh waktu ya untuk memberikan edukasi, menyampaikan agar endingnya itu happy ending, baik-baik ya. Kita melihat pasar yang selama ini juga tentunya ramai diperbincangkan. Kami sebagai wakil rakyat tentunya juga ingin juga menyampaikan bahwa kalau memang pasar-pasar tumpah ini sudah ada aturannya, pasar-pasar unggas itu sudah ada aturannya, tapi tolonglah pasar yang ada di dalam, pasar yang menjadi ikon ini tetap dipertahankan. Karena yang jualan juga warga sendiri, yang beli juga warga sendiri, kecuali jalan-jalan protokol. Ini catatan jamnya aja lah kan seperti ya di dalam pelayanan. Di PDAM sendiri juga kemarin juga di dalam kinerjanya kan antara profit juga tentunya pelayanan. Ada kalau memang kita 100% sudah tertangani, tapi masih lah ada master meter atau rumah-rumah bantaran rel, ya bantaran sungai juga yang kemarin ada di daerah Asemrowo itu, daerah Genting itu juga sampai sekarang itu belum terfasilitasi ya. Ini kan saya mohon maaf ini antara pelayanan kita sebagai wakil rakyat mendengarkan ini kan banyak sekali cerita ya di mengenai BUMD ini. Tetapi kita akan tetap mengawal, memberikan masukan-masukan, bahkan beberapa yang mungkin ahlinya di dalam sendiri itu, di manajemen sendiri itu beberapa BUMD saya yakin
punya inovasi-inovasi yang nanti kita bisa akan menggarap diri. breakdown Bapak satu persatu atau beberapa begitu ya BUMD yang ada di Kota Surabaya. Tapi sebelumnya ketika itu diklasifikasi Pak Budi antara BUMD yang dalam kondisi sehat dan juga yang memang butuh perhatian khusus dari pemerintah Kota Surabaya. Persentase Pak Budi. Iya, jadi kalau memang kita ngomong sebenarnya kan kalau kita ngomong sehat itu ada beberapa BUMD yang sehat ya kan. Indikator sehat itu apa sih Pak? Yang namanya sehat itu kan berarti jelas pelayanannya oke. Betul, sepakat. Habis itu dulu ya. Pendapatan juga oke. Kan gitu ya. Ini yang tentu dan catatan dan mungkin masyarakat itu bisa merasakan. Sebenarnya diantaranya ini saya melihat ya itu kita melihat ada dari PDAM sendiri. PDAM, oke. Terus ada juga mungkin ya dari kalau kita ngomong BUMD BPR atau Bank Arek Surabaya kan ya Bank Surabaya. Ini juga dalam catatan ya memberikan bantuan lah kepada masyarakat walaupun dengan modal yang mungkin masih butuh perhatian juga. Tetapi di sisi lain ada beberapa yang skala perbandingan seperti pasar. Kalau BUMD ada yang banyak yang mangkrak, yang butuh sentuhan gitu loh. Nah, yang harus memang ini tentunya ya aset-asetnya ini yang harus dikemanakan loh. Ada yang minta dari beberapa mungkin investor ini ingin membangun tapi mungkin tarik ulur. Kalau disewakan sebenarnya sudah lama ini juga mendapatkan profit atau diambil alih aset ini untuk warga, untuk gedung atau yang lain ini banyak sekali. Nah, ini kan perlu sedikit penanganan gitu ya. Betul. Jadi kalau prosentasenya ya setidaknya perbandingannya dari kalau kita mungkin kita hitung sama-sama ya mungkin 60-40 ya Mbak ya dari mungkin kalau dibanding dengan yang untung seperti kalau di global. Kalau kita ngomong KBS itu kan mungkin ramenya seperti itu, tapi disorot juga terkait dengan yang namanya bentuk cara pemeliharaan, pola makannya kan terus ditunjukkan ke masyarakat mengenai hewan-hewan yang mungkin ya jangan yang itu aja lah, harus ada mungkin yang tidak ada di daerah lain. Inginnya seperti itulah skala pembandingnya ya. Jadi hewan-hewan yang mahal itu skala perbandingan ini kan belum nampak juga. Belum nampak. Nah, kalau yang mungkin kalau kita ngomong ini mudah-mudahan yang di RPH ini mudah-mudahan ini tinggal karena menunggu kurban ya. Mudah-mudahan ya kalau memang ini harus bisa segera. Ini catatan-catatan yang paling penting. Betul. Jadi di antara yang untung dan mungkin yang menuju. Iya. Tapi kita berusaha memberikan masukan-masukan itu agar ya kita tidak bisa membandingkan ya air itu kebutuhan yang tiap hari. Betul. Bahkan air itu banyak kebocoran. Kalau saya melihat itu gini nyun sewu ya. Saya pinginnya itu begini. Ya mungkin kalau mungkin tidak sependapat ini sebenarnya pendapat saya ya. Masyarakat itu kan kadang punya sudut pandang yang berbeda. Iya, dari sudut pandang saya. Jadi kalau memang mengangkat BUMD ini, ya mendingan dalam satu pengurusan izin ini dilibatkan. Sehingga perusahaan-perusahaan ini bisa airnya itu tidak pakai air yang ada di sumber, tetapi memakai fasilitas PDAM. Jadi ada keuntungan yang diberikan juga oleh ini. Tapi kan banyak sekali kalau kita melihat peralatan-peralatan yang mulai dari air sumur bisa menjadi air yang bisa menjadi air bersih, kan ya. Nah, ini yang antara perkembangan zaman yang saat ini itu yang alat-alat semakin canggih, bahkan banyak yang masarkan dari ya mungkin bisa aja yang langsung kan kita juga pembahasan limbah domestik itu lah. Ini kan juga catatan. Harapan kita ya semua pengusaha ya juga memakai fasilitas yang sama. Kalau ingin meningkatkan, kalau ingin meningkatkan
PAD-nya juga. Oke, siap. Nanti kita akan coba lanjut kembali, kita jeda sebentar dan pastikan pemirsa Anda tetap bersama dengan kami untuk program Rebuk Surabaya yang dipersembahkan oleh DPRD Kota Surabaya. Sesaat lagi untuk Anda. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Yang ada di daerah, karena intensitas hujannya masih bagus, maka petani itu begitu panen, dia pengen segera nanam, mumpul hujannya masih. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Dan menjadikan Indonesia ini sebagai aktor dalam perubahan global yang sedang terjadi. Bukan hanya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, tapi juga ada pencegahan. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin hingga Jumat pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Dalam setiap langkah besar bangsa, selalu ada sosok yang menentukan arahnya. Bersama tokoh berpengaruh di negeri ini. Keadilan ingin sama-sama bagaimana membuat negeri ini bersih. Sekarang sudah tumbuh 13%, jadi saya lihat oke. Menunjukkan adanya sebuah lembaga peradilan yang bermartabat. Let's go back to basic. Orang penting, setiap Jumat pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tahu beratnya itu 267,5 gram. Kita rupiahkan mungkin sekitar kurang lebih 700 juta. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62, Senin hingga Jumat pukul 4:30 sore. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Jika mereka begitu kuat, mengapa hari ini yang tersisa hanyalah reruntuhan? Saksikan Misteri Hidup setiap Sabtu pukul 10 pagi. Hanya di Garuda TV. Ekonomi terus bergerak cepat dan setiap perubahan membawa dampak besar. Kami hadir dengan update terkini seputar keuangan, perdagangan, investasi, hingga sektor strategis lainnya. Kita harus dorong ke E untuk bensin, etanol, E20. Itu adalah bagian salah satu strategi. Jangan lewatkan Ekonomi 8, Senin hingga Jumat pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Kalau mungkin Anda sempat mencari tahu begitu ya, pemirsa Garuda TV, perubahan bentuk pada BUMD di Kota Surabaya ini memang sudah terjadi beberapa kali juga, Pak Budi. Tentunya ini tujuan utama adalah optimalisasi PAD dan juga peningkatan pelayanannya. Cuman apakah itu sudah langsung dirasakan oleh masyarakat di Kota Surabaya? Ada mungkin beberapa kritik yang bisa diberikan, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara, ini kan hanya mengikuti aturan aja ya. Perubahan bentuknya itu iya, artinya? Perubahan. Jadi kalau dulu itu kita masih berusaha, misalkan ya, perusahaan ini
UD kan ini kan, sekarang sudah harus PT kan seperti itu ya. Sama hanya Persero ke Persiroda itu juga begitu ya. Jadi kan Oke, seperti siap. itu. Jadi memang mengikuti ini ya apa namanya aturan ya. Aturan. Jadi tetapi di sisi lain ini catatannya bahwa semua itu ingin bahwa benar-benar manajemen ya. Kalau saya ngomong ya, ini bisa benar-benar ini ya, bisa benar-benar dijalankan gitu loh. Dengan aturan-aturan ya. Contoh ya di situ kan ada kalau kita ngomong perubahan ya. Di situ ada bawas, yang ada yang harus diatur. Nggak sembarang memasang ya dengan aturan-aturan yang ini. Bahkan kalau saya sih dalam hal untuk misalkan krisis dalam hal mencari pemimpin ya atau direktur ini mungkin di dalam juga itu banyak ahli-ahlinya yang ini daripada nanti kita berbicara dilihat masyarakat dengan kepentingan secara politis. Kan seperti itu ya, orang-orang yang sudah membantu tetapi dilihat tidak nampak. Contoh kalau kita ngomong ahli BGN tetapi mereka dari bidang ini kan seperti itu ya, bukan ahlinya. Sama nanti kita masang orang politik tetapi atau orang-orang yang mungkin ini taruh di dinas-dinas yang BUMD yang mungkin tidak ahlinya. Ini kan masyarakat yang menilai. Jadi betul. Ini kan ada catatan-catatan yang tentunya bisa menjadi ini menjadi sehat, antara pelayanan, antara pendapatan. Ini kan juga ada berimbang. Berarti tujuan optimalisasi pada perubahan itu sudah terwujud nggak Pak Budi? Kalau Pak Budi melihat? Saya rasa tetap aja ya. Belum ada perubahan yang signifikan ya Pak? Belum ada. Loh, sampai sekarang ini kan sudah perubahan. Tapi sampai sekarang kita juga krisis. Mencari manajemen yang ada di KBS. Orang yang tepat untuk bisa mengembangkan. Di PDAM itu juga. Pertanyaan yang paling dasar sebenarnya begini, sesulit itukah begitu? Saya nggak tahu. Atau jangan-jangan ya itu tadi ada banyak begitu kan, ibaratnya sebuah kue yang memang harus cukup menggiurkan, tapi kita mungkin lupa fokus pada tujuan utama. Tapi kan saya sampaikan, sebenarnya ahlinya itu banyak. Yang mungkin dari dalam itu. Tetapi kalau menunggu atau mungkin mencari yang dari luar juga ini kan takut juga menjadi sorotan dari masyarakat ya. Betul. Jangan sampai nanti dengan kepentingan-kepentingan yang seolah-olah ini akan menjadi sesuatu yang tidak pas lah dalam ini kok pemimpinnya atau direkturnya dari sini ya, masa bisa ini kan ya. Jadi ini yang tentunya yang menjadi catatan, mudah-mudahan BUMD ini benar-benar dipimpin oleh mereka yang sesuai yang betul, yang paham mengenai, walaupun di situ kan ada namanya direktur keuangan, direktur operasional kan ya, atau direktur utama sendiri kan. Baik. Bawas-bawasnya juga itu kan sudah diatur dengan aturan-aturan yang sekarang itu menjadi pasar roda itu kan seperti itu. Siap. Pak Budi, kita mulai coba breakdown beberapa begitu ya. Ketika kita masuk pada PDAM Surya Sembada, Pak. Ya. Apa mungkin hal yang bisa difokuskan di sana? Ada mungkin beberapa temuan-temuan baru itu yang berkaitan dengan upaya untuk bisa lebih mengoptimalkan pelayanan yang diberikan harusnya, Pak Budi. Iya, jadi pada waktu beberapa minggu yang lalu kami didatangi warga itu ada dua, tapi saya terima kasih kepada PDAM sendiri ya. Yang pertama dengan kondisi master meter yang dibantu dengan swadaya juga CSR-nya. Nah ini ada lagi susulan, jadi di tempat yang pertama SWK, bahkan saya mengusulkan itu ada SWK Girian, itu ternyata nggak ada wastafelnya dulu buat cuci, tapi ada di situ ada kuliner, kan ini lucu buat tempat ini ya. Saya temuan-temuan itu, terus yang temuan yang ini yang sangat mungkin butuh segera. Jadi sudah bertahun-tahun ternyata di daerah Genting Kalianak itu belum teraliri. Bahkan saya dikirimi video-videonya ibu-ibu yang geledek
nyunggi ya kalau itu air itu Orang ya. Surabaya bilang disunggi. Seperti itu. Jadi ini saya setelah lihat videonya saya sampaikan. Ternyata ini melewati area pekarangan, pekarangan perusahaan-perusahaan yang jauhnya itu 1,5 kilometer. Nah ini kan lucu. Nah mungkin saya juga berdiskusi sama senior saya dulu. Mestinya PDAM sendiri itu menghitung juga. Kalau memang ini ada warga di situ itu sekitar ini 50-an rumah gitu yang harus butuh ya. Jadi PDAM harus ada pembanding juga gitu. Kalau warga masyarakat ini setidaknya harus bisa, karena warga Surabaya ya bisa mungkin pakai kirim tangki ya, dengan hitung-hitungan dulu. Atau dengan pembanding lah, supaya kalau nanti investasi di sana. Tapi kalau saya rasa ini bukan karena investasi, tapi saya masalah perizinan mungkin tidakkah itu menjadi kendala, Pak? Iya, izinnya mungkin karena melewati tanah asetnya dari perusahaan-perusahaan. Pak Budi, sebenarnya kan semangat dari pemerintah Kota Surabaya sendiri itu memang komitmennya adalah 100% warga Kota Surabaya teraliri, begitu kan ya Pak ya? Berarti tanda kutip ini. Kan gitu ya. Ternyata faktanya masih ada, begitu masih ada. kan? Ya, Baik. kalau mungkin ini nanti temuan, bisa aja yang lainnya nanti pasti akan mengadu dengan hal-hal yang sama. Mungkin kita tidak tahu ya, karena kan saya di Komisi B, teman terus bercerita, tahu kalau saya itu sering ngurusin mungkin masalah air, permasalahan air, tiba-tiba bocor. Banyak sekali yang mungkin tiba-tiba kena bayar sekian. Baik. Saya minta dispensasi. Ini catatan-catatan ini yang tentunya harus dibenahi sistemnya. Siap. Nanti saya masih pengen lanjut pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya. Saya ingin mengajak Anda untuk sedikit bernostalgia di beberapa tahun yang lalu, begitu ya. Tapi kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami. Perkembangan informasi paling aktual. Anak kecil teriak-teriak kebakaran, saya tengok terusan pintunya. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Lingkungan hidup ini, maka saya yakin dan aparat di Kementerian Lingkungan Hidup akan bisa. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Dari darat, laut, hingga udara, inilah pasukan khusus yang siap melaksanakan misi paling berbahaya. Menjaga langit Nusantara dengan teknologi canggih dan strategi militer modern. Dalam perang modern sendiri, yang dibutuhkan bukan selalu kecepatan tinggi, melainkan ketepatan sasaran. Saksikan In Militer, Senin hingga Jumat, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Полагаем, здесь уже наш ведущий сказал об этом, упомянул. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. Trans-Indonesia High Level Business Council. Saksikan Dunia Kita, Sabtu dan Minggu, pukul 8 malam, hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Inggris memiliki Queen Elizabeth Class, kapal hidup dengan bobot sekitar 65.000 ton yang mampu membawa puluhan jet tempur. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia, Senin hingga Jumat pukul 2:30 siang, hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Mengulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Jangan lewatkan Hoops Vibes, Sabtu dan Minggu, pukul 2 siang, hanya di Garuda TV.
Intip lebih dekat aktivitas Presiden dari agenda kenegaraan, pertemuan strategis, hingga momen-momen penting di balik istana. Bahwa rakyat kita ingin melihat bukti. Sudah terlalu lama saya merasakan ya. Ikuti setiap langkah dan kebijakan yang menentukan arah bangsa dalam Jendela Istana Akhir Pekan setiap Sabtu dan Minggu pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Ketika fakta mulai terbuka, semua yang tersembunyi perlahan terlihat. Cerita yang terlupakan kembali terungkap dan kebenaran tak bisa dihindari. Lokasi gudang ini ditemukan hasil dari rangkaian penyelidikan. Ada 1.494 hasil keterangan unit yang ditemukan di dalam gudang ini. Saksikan Kriminal Plus 62 Akhir Pekan, Sabtu dan Minggu, pukul 9 malam, hanya di Garuda TV. Kenapa sebelumnya saya bilang segmen ini saya akan mengajak Anda untuk bernostalgia, pemirsa. Beberapa saat yang lalu, beberapa tahun ya lebih tepatnya, ketika kita datang Pak Budi di beberapa tempat publik di kota Surabaya, itu sempat ada loh tempat sarana prasarana bagi kita untuk bisa langsung minum air ya. yang itu di bawah naungan PDAM Kota Surabaya. Apa kabar untuk hari ini? Dan sepertinya memang sudah tidak bisa kita jumpai. Padahal itu kan satu progres yang sangat luar biasa. Tapi seperti kemunduran ketika hari ini sudah tidak bisa dinikmati, Pak. Iya, mestinya kalau kita ngomong perusahaan daerah air minum, kita ngomong ya. Iya. Saya dulu pernah ketua pansusnya penyertaan modal tahun sekitar 2017 kalau nggak salah itu ya. Nah, itu terkait dengan judul nama perusahaan. Kalau perusahaan air minum ya harusnya layak minum gitu loh. Itu ganti aja perusahaan air bersih kan. Kan seperti ya perusahaan daerah air bersih PDAB kan di waktu itu. Dan ya tetap pansus itu kan digodok bareng-bareng. Ini cara kalau kita ngomong menuju ke memang harus layak ya itu memang mestinya ini bisa nanti tugas dari pemimpin atau direktur yang baru. Gimana cara PDAM itu langsung bisa teralirkan dengan langsung bisa dikonsumsi. Betul. Nah, cuma informasinya sih peralatannya juga ada beberapa titik-titik yang mungkin tidak tahu per rumah atau secara yang besar yang untuk alirkan. Ini kan juga atau mahal. Untuk menuju itu tuh butuh investasi yang betul. besar. Nah, gitu itu hitungannya seperti itu. Apakah ada alat sendiri per gedung ya atau per wilayah atau mungkin dengan dalam satu sentra ini yang gambaran saya. Tapi kalau langsung dialirkan semua air untuk diminum ini kan juga saya caratannya kan mohon maaf ya kalau kita minum air mineral terus dibuat cuci kadang kan rasanya kan mangkel lah gitu loh kalau ada orang kita air mineral tapi dibuat cuci sama. Tapi kalau ini memang dibuat air minum semuanya ya saya rasa catatan ini ya sangat luar biasa. Konsumsi namanya perusahaan daerah air minum memang. Benar-benar sesuai. Iya. Pak Budi, kalau mungkin saya boleh mewakili suara masyarakat berkaitan dengan kualitas air di Kota Surabaya. Sangat ironi ketika semangatnya itu tadi harus bisa layak konsumsi, entah dalam volume yang berbeda, persentase yang berbeda begitu kan. Tapi faktanya sampai dengan hari ini tuh problem seperti air yang mengalir kecil. Tadi Pak menyampaikan ada yang belum teraliri begitu kan, kualitasnya yang sedikit keruh mungkin di beberapa tempat, mati di jam-jam tertentu, mengecil dan sebagainya. Itu keluhan-keluhan yang seperti itu masih terus menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kota Surabaya, Pak. Sebelum ke sana, ini ya ada mungkin sedikit masukan juga. Jadi gini, kita ini kan pada air yang mungkin tadi mau diminum ya. Sedangkan kita punya aliran dari PDAM, tetapi masih beli air untuk dikonsumsi. Bener ya? Yang pakai galon-galon isi ulang ya.
Loh, misalkan ini PDAM itu bisa dikonsumsi, atau ada tempat-tempat seperti itu yang mungkin mendagrikan PAD sendiri. Ini catatan ya. Masyarakat juga lebih Ya. ekonomis, betul. Permasalahan-permasalahan yang sekarang itu, kemarin saya ada tangkapan terkait dengan terlewati. Jadi sistem yang harus dibenahi. Jadi saya mengingatkan kepada warga masyarakat juga, jangan terlena dengan tidak ditagih. Ternyata ini sampai 2 tahun itu terlewati. Berarti sistem yang ada di manajemennya PDAM ini kurang pas. Akhirnya kalau warga disuruh bayar total 2 tahun, berat. Ada sistem angsuran. Akhirnya kita, karena warga tidak mampu, kita patungan sama teman-teman. Nah, ini catatan. Nah, ini yang harus dibenahi. Kebocoran itu juga sering. Betul. Ya, kebocoran juga sering. Itu terkait dengan ketidaktahuan. Nah, kalau ketidaktahuan tidak melapor, ada kebocoran yang mungkin menguntungkan dipikir, nah ini juga tentunya jangan sampai memberatkan kepada warga masyarakat ya. Ini yang kemarin itu jadikan banyak sekali tiba-tiba mohon maaf tagihannya itu membengkak dari sekian ratus menjadi jutaan. Terus karena hitungan tahun tadi ya. Ada lagi memang secara ini ya dari PDAM sendiri itu punya punya tim ya. Jadi kita kan di dalam pengawasan, mohon maaf ya, mungkin pencatat meter atau yang lain. Ini kalau misalkan ada gini, ini sudah beralih fungsi untuk usaha. Lah warga ini mestinya juga kalau mungkin peduli kepada ya namanya masyarakat itu kan cari yang murah, meneng-menengan ya gitu ya. Tapi dibuat usaha kan ya. Nah ini catatan ini harus jeli. Kalau memang buat usaha ya usaha, tapi jangan masyarakat nanti dituduh dibuat usaha, disalurkan gitu loh. Nah ini yang mungkin harus menjadi evaluasi. Dan yang tadi yang saya rasa kalau memang target yang 100% itu saya rasa saya berharap yang ada di Genting itu benar-benar apapun yang terjadi PDAM harus bisa masuk. Jangan karena berhitung-hitung terkait dengan berapa tahun saya harus bisa kembali kan ya. Tetapi gimana manfaat kita kalau kita ngomong sebagai manusia, gimana kita bisa beribadah, menambah pahala, kan namanya juga ada untung, juga ada yang disosialkan. Nah, ini kesempatan. Kemarin memang saya sampaikan pada waktu hari jadi Kota Surabaya itu, kita sampaikan yang ada diskon-diskonan. Ini kan pengadunya waktu itu. Nah, ini kesempatan untuk PDAM itu memasang. Walaupun nilainya berapa, tapi manfaatnya di masyarakat ini yang paling karena penting. air itu adalah kebutuhan dasar dan itu juga menjadi hak warga. Dan ini upayanya dari PDAM sendiri untuk bisa menyelesaikan permasalahan itu. Kasihan yang di dalam. Kalau memang ini warga Kota Surabaya, saya tidak melihat status tanahnya atau apa, tapi yang jelas itu sudah hidup di sana sudah puluhan tahun. Oke. Walaupun secara jumlah mungkin tidak banyak, tapi sama halnya itu tadi mendapatkan hak yang sama begitu justru ya Pak yang Budi ya. dicek itu gudang-gudang yang ada di sana. Apakah sudah memakai fasilitasnya dari air dari pemerintah kota itu? Kalau masuk kita, saya rasa pipanya pasti ada. Betul. Kan gitu ya? Itu kadang yang terlewatkan untuk bisa Nah ini memang harus, ya itu saja saya bilang ingin sekali lah dalam hal juga memberikan kontribusi walaupun berupa air untuk PAD-nya Kota Surabaya. Baik, tentunya tidak hanya berhenti pada PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, begitu kan? Saya sebagai warga Kota Surabaya, Pak Budi, sebenarnya juga masih memiliki cita-cita yang sama, begitu kan? Ketika kita datang ke beberapa pasar tradisional, itu kita bisa mendapatkan suasana yang berbeda. Tapi berkaitan dengan pasar tradisional, kita harus jeda dulu, Bapak. Kita jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami.
Update kasus jam isu terhangat langsung dari lapangan. Nation Meeting, Co-Chairs Coordination Meeting, serta ASEAN European Union Senior Officials Preparatory Meeting. Dan saat ini tim Polsek Labatuh masih melakukan penyelidikan. Ikuti setiap perkembangan di Laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore, hanya di Garuda TV. Oke, mau kemana? Di balik ramainya jalan raya, ada garda terdepan yang siaga menjaga, memberi edukasi, mengarahkan pengguna jalan, dan menjadi pelindung keselamatan. Ini pelatihan di belakang nggak ada, kenapa kok nggak ada? Buru-buru boleh, tapi utamain keselamatan. Ini nggak melindungi kepala kamu ya, helm yang melindungi kepala. Saksikan Garda Jalan Raya setiap hari, pukul 8:30 malam, hanya di Garuda TV. Deretan fakta unik yang akan membuat Anda melihat dunia dari sudut berbeda, dari kejadian langka, tokoh misterius, hingga cerita tak terduga di balik sejarah. Semua dirangkum dalam 8 sorotan utama. Hilangnya pesawat tanpa sinyal darurat ini menjadikan misteri penerbangan terbesar dalam sejarah modern. Saksikan Klik 8 setiap Sabtu pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Tanggal tua datang, selera harus tetap jalan. Kuliner hemat siap antar kamu makan enak, variatif, nikmat, dan tetap ramah kantong. Rekomendasi spesial untuk malam Sabtumu. Mereka menawarkan ayam goreng utuh berukuran besar dengan harga terjangkau, mulai dari 50 ribuan. Saksikan Kuliner Tanggal Tua setiap Sabtu pukul 7:30 malam, hanya di Garuda TV. Ekonomi Indonesia bergerak dinamis dari masa ke masa. Jadi rupiah 17.300. Tapi yang jadi pertanyaan kan kenapa orang still keep buying dolar? Namun di baliknya, adakah risiko yang tersembunyi? Harga minyak dunia tuh naik turun. Kan di beberapa Forbes misalnya mengatakan bahwa rupiah ini mata uang yang terburuk. Saksikan analisis tajam di F2F setiap hari Minggu pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Informasi kesehatan terpercaya kini lebih dekat untuk Anda. Bersama dokter ahli, setiap pembahasan dikemas ringan dan mudah dipahami. Ya, masih di Waktu Indonesia Sehat. Makan sebelum tidur itu jadi masalah. Semua pertanyaan Anda dijawab dengan solusi tepat. Ngasih dok solusi untuk kita tetap bisa minum kopi. Memang mau pakai susu, susunya yang almond. Saksikan Waktu Indonesia Sehat, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi, hanya di Garuda TV. Long way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam, hanya di Garuda TV. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pemirsa Garuda TV mungkin mewakili begitu ya keinginan warga Kota Surabaya yang punya beberapa pasar tradisional itu yang benar-benar bersih, tertata begitu kan. Dan sekaligus Pak Budi, karena ini adalah segmen yang keempat, saya tidak hanya sebatas ingin Pak Budi mengkritisi atau juga memberikan masukan begitu ya berkaitan dengan BUMD di Kota Surabaya, tapi kita juga ingin dengar nih, Pak Budi ini kan tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal, suka belusukan ya Pak ya. Yeah. Ke beberapa tempat yang ada di Kota Surabaya. Nah, mungkin lebih fokus pada PD Pasar, Pak, yang pernah Bapak kunjungi. Ada mungkin beberapa kritik yang bisa disampaikan. Ya, jadi kalau saran saya sebagai pribadi, saya ini tentunya apa yang menjadi kebijakan wali kota tetap kita kawal. Siap. Tapi setidaknya kami juga menyuarakan ya. Jadi masyarakat ini dituntut untuk usaha. Masyarakat ini dituntut untuk bisa menghidupi dengan berbagai cara untuk meningkatkan perekonomian seperti
usaha jual kue, jualan apapun melalui mungkin online kan seperti itu ya, itu seperti itu. Tetapi kenapa yang sekarang ini yang usaha justru dibuat yang namanya galau lah. Jadi orang yang sudah usaha dibuat pikirannya tidak nyaman? Tidak nyaman lah, maksudnya gini ya. Kita jualan, kalau kita ngomong di tempat saya aja lah ya, di pasar PPI itu ya. Mohon maaf ya, saya sudah berkoordinasi juga itu dengan dinas juga. Ini pasar, ini kan gimana kondisinya Pak? Kampung, bukan jalan umum protokol ya kan. Kalau memang jalan-jalan protokol oke lah. Yang jualan itu juga warga sendiri, yang beli warga sendiri, kasih jam aja lah. Kan seperti itu ya. Jadi ini karena ikon. Oke. Upaya PPI itu ada singkatannya. Apa itu Pak? Pasar paling isu. Itu saya sudah harus berpikir keras ternyata ya. Gimana jadi, Pak Budi? Ya, saya enggak tahu itu, kalau saya pokoknya singkatan jam 2, jam 3 itu sudah dasar buka. Tapi jam 10 sudah selesai. Kadang ya namanya nggak ada aturan, jadi seenaknya sendiri. Tetapi ini kampung kami gitu loh. Gitu loh. Ya dihargai, kadang seperti itu ya. Nah, jangan sampai masyarakat dituntut untuk jualan usaha, tapi yang bisa jualan ini loh dibuat resah gitu loh. Ini catatan ini yang mungkin saya ingin gitu loh, membentengi mereka ini. Gitu. Pasar-pasar yang mungkin sudah ada. Berarti yang ingin difokuskan itu yang pedagang yang tumpah, yang berada di depan kios penjual, begitukah? Maksudnya gini, kalaupun tumpah dikasih jam aja lah. Oke. Tapi ini gak mengganggu kayak di jalan-jalan, ini di dalam. Kecuali itu di jalan raya seperti tembok, ya kan? Ini di kampung masuk kami yang jualan warga sendiri. Ini buat resah juga. Jadi adalah catatan-catatan mana tempat-tempatnya ini. Tapi seperti ikon ya, mungkin kayak di Pasar Genteng ya, Gedung Doro, ada yang juga di Karamenjangan, malamnya itu kuliner. Kita dirapikan aja. Itu sudah tahun-tahun juga di sana itu banyak sekali warga masyarakat, tenaganya yang juga setidaknya bermanfaat lah, kan seperti itu. Area di sana parkirnya ini jangan dibuat resah. Nah, ini catatan-catatan ini saya berharap bahwa pemerintah kota mungkin dengan dinas-dinasnya itu menata dengan baik. Kalau memang itu sudah ada aturan untuk direlokasi di SBK, carilah SBK itu yang benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat. Keinginan masyarakat maksudnya gini, jangan kita dibuatkan SBK sepi, pinggir kuburan, pinggir kali, kan gitu ya. Gak anak pembeli. Betul. Karena ada lahan, jangan. Tetap cari tempat yang bagus, desain kayak kafe-kafe modern. Orang mau akan jualannya. Datang itu akan dengan sendirinya ketika masuk pasar pun ya diperbaiki yang sesuai. Pasarnya itu banyak tempat aset-aset yang mangkrak, tapi diobrak-obrak suruh masuk, bocor. Terus mereka ini tidak sewa, ya. Tiba-tiba dikena sewa, itu tambah beban lagi. Yang selama ini enjoy. Kalau mereka dipindah, ada untung, nyaman, saya yakin nggak akan kembali. Betul. Tapi kalau mereka ini tiba-tiba direlokasi, tempatnya sepi, ya akan kembali. Ya ini ya upaya-upaya yang harus dilakukan, itu harus kita berpikir jernih. Pak, penataan atau perubahan yang seperti apa sih Pak Budi yang mungkin itu menjadi konsep? Artinya Pak Budi menginginkan pasar tradisional yang ada di Kota Surabaya itu berubah jauh lebih baik, Pak. Ya kalau namanya pasar, untuk menggeser pasar tumpah, ya jangan keluar dari situ, area situ. Saya yakin itu ada pasarnya. Karena namanya pasar tumpah. Konsepnya cuma yang tidak jelas memuat ya. Pasar tumpah itu ya kadang seperti tembok di Keputaran dulu ya. Karena lebih enjoy untuk jualan di jalan. Ini cuma dibuat gudang di dalam itu. Gitu loh. Dia jualannya di luar.
Lah ini kalau ditata rapi masuk mereka yang punya lahan, saya yakin cukup. Dan untuk warga setempat. Kenapa menertibkan yang seperti itu terkesan cukup sulit, Ya Pak diselesaikan dulu tempatnya. Tempat pasar yang tadi akan diatur. Jangan digusur dulu. Jadi dulu tempat-tempat kayak tembok misalnya kemarin ya dibersihkan. Jadi dulu kita baru rapikan. Karena pasar Keputaran itu, waduh, unggas itu. Dihabisin gitu aja. Bautnya seperti itu. Ya, ini yang tentunya butuh yang namanya pemikiran-pemikirannya. Yang mungkin kita juga harus bisa mendengarkan lah. Jangan dengan program tersebut tapi tidak mendengarkan yang keluhan yang masyarakat yang dari bawah. Oke, saya percaya. Dengarkan yang dari bawah dulu. Gitu. Saya sangat Maunya percaya apa? kalau urusan mendengarkan ini pasti Pak Budi cukup jeli juaranya karena memang ketika reses pun pasti akan ada banyak ya Pak ya. Apa saja Pak Budi mungkin di reses terakhir kemarin yang sempat disampaikan oleh warga? Reses itu ini di luar konteks sudah saking banyaknya boleh. paling sering yang paling banyak ya usulan ya namanya fisik ya. Pembangunan fisik ya? Fisik itu sampai sekarang itu apa Pak? Jalan? Ya, PJU? paving, PJU, paving, gorong-gorong, CCTV, dari tingkat keamanan, kenyamanan masyarakat ini juga perlu ya menjadi perhatian. Di sisi lain itu kemarin kebijakan masalah detection ya, desil itu loh. Desil yang terkait dengan kepentingan sebenarnya kepentingan untuk anak-anak sekolah. Setelah dilihat itu tingkat taraf kesejahteraannya di sana itu kan sudah rata-rata itu desil di atas 5, sehingga susah banget sebagai warga Surabaya mendapatkan untuk catatannya untuk dulu kan ada SKTM ya, cuma di download, cuma melihat di sana sudah tidak bisa gitu, karena kategorinya mampu. Padahal mampunya itu mampu yang bagaimana gitu loh. Mereka rumah peninggalan, makannya tidak bekerja. Kadang barusan sakit itu kemarin banyak yang sakit ya. Terus tidak bisa sekolah. Ini kan catatan ini yang harus dirubah. Samping itu termasuk pelayanan rumah sakit. Pelayanan rumah sakit ini juga kemarin banyak yang katanya kalau sudah lama belum dipulangkan ya, maksudnya dipulangkan sampai meninggal gitu ya. Nah ini kemarin catatan bahkan ada yang cerita kalau masih kamu BPJS saja cerewet itu masih ada. Waduh begitu ya Pak? Iya masih ada yang. Jadi kalau BPJS itu merasa sampai sekarang itu seolah-olah tetap dibedakan dengan pasien yang umum kan seperti itu ya. Ini perlu edukasi ya. Nah, terus paling banyak juga itu terkait perizinan UMKM itu banyak ya. Tapi kita sudah punya program sama DPM PTSP itu terkait kemudahan mengurus perizinan ya, yang UMKM ya, termasuk ya adalah yang menengah ya, termasuk sertifikat halal ini kita bisa kolaborasi. Ya. Ini terus paling permasalahan yang paling banyak itu juga karena musimnya sekolah gitu ya. Ada beberapa tempat yang butuh sekolah yang dijangkau kan seperti itu ya. Jumlah yang mumpuni ya, berarti seperti di tempat saya Jalan Jepara itu SMP-nya kalau untuk zonasi mungkin sudah nggak bisa masuk ya kan. Ya, Pak? Ada beberapa tempat juga di Tegalsari itu juga jauh dari sekolah ingin ya. Karena kan sama kepingin lah. Kesetaraan juga. Setelah mendengarkan itu pasti apa Pak? Rasanya ingin segera menyelesaikan satu persatu Pak Budi. Swastanya masa tetap bayar. Gitu loh. Yang dijamin kalau katanya sekolah SMP itu kan gratis. Sampai sekarang bayar, swasta itu bayar. Apalagi ke SMA-nya. Katanya ada bentuk intervensi dari pemerintah kota, walaupun mungkin tidak sama persis begitu dengan sekolah negeri. Tapi kan tidak semudah langsung dengan kebijakan. Ya, langsung. Dan apakah kesetaraan ini benar-benar sama? Belum tentu. Untuk dalam hal pendidikan antara SD ini sama SDN, sama dengan SDN lagi kalau kita dibandingkan yang ada pendidikannya yang lebih
tahulah mungkin yang baik sekolah Kristen, sekolah Islamnya, ini yang bayarnya. Fasilitas sekolah, kualitas SDM guru, kompeten atau tidak itu juga menjadi beberapa ini catatan-catatan yang mungkin di temuan reses kami terkait juga ya paling masalah pengangguran. Lapangan kerja baru berarti ya Pak? Yang paling sering itu kita datang disambati, kalau enggak orang tuanya, anaknya sendiri. Gitu loh. Tolong, anak saya belum kerja, kasihan. Jadi ternyata kalau dicatat ini saya enggak tahu karena berapa sih persentase dari warga masyarakat. Tapi faktanya itu yang cukup sering diwadulkan ya Pak? Iya, dan kita bukan menjadi salah satu indikator sebenarnya. Kecuali saya punya pabrik itu yang mungkin bisa menampung. Ini yang mudah-mudahan bisa didengarkan dengan daerah-daerah yang juga mungkin perumahan kami perumahan DPR ya, daerah pinggiril maksudnya. Saya sudah ancang-ancang ini Pak Budi pasti mau menyampaikan sesuatu yang berbeda. Iya, jangan dianggap memang majemuk, warganya itu marjemuk. Kalau kita ngomong hitam ya janganlah, kita lihat. Tetapi masih ada seorang seperti saya yang ingin merubah, gitu ya. Daerah Bantaran Rel ini menjadi orang-orang yang hebat, kan seperti itu. Nanti bisa dilanjut kembali. Sebenarnya saya masih butuh durasi lebih panjang, tapi kita harus jeda sebentar dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami pemirsa. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Doakan semoga para korban bisa segera kita bawa ke rumah sakit. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Terus bertambah, tapi kita doakan semoga proses evakuasi bisa dapat selesai. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam hanya di Garuda TV. Di balik dunia yang bergejolak, ada kebaikan yang tak pernah padam. Selalu ada kisah sederhana yang menghadirkan harapan. Namun, di balik itu semua, ada sosok yang membuka pintu kebaikan. Saksikan Orang Baik, Senin sampai Jumat pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Temukan semua hal menarik tentang otomotif di sini. Dari inovasi terkini hingga aksi seru di arena balap, kami hadirkan. He's off, George Russell makes a mistake, Kimi Antonelli takes the lead. It is, taking him down. Ralph Fernandez then on the inside of these two. Informasi lengkap dari nasional hingga internasional. Saksikan Otomotive setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore, hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, Sabtu dan Minggu pukul 1 siang, hanya di Garuda TV. Rumor berterbangan, fakta dipertanyakan. Di sini tempat kebenaran dibicarakan, menghadirkan mereka yang mengerti perkara. Akselerator sementara ini ya. Kalau kelamaan ya memang akan terganggu juga. Tapi sampai sementara kapan? Membuka tabir isu panas dengan gaya santai tapi memikat. Banyak milenial Pak, aku sudah bertani sekarang, aku senang. Melunasi hutangnya malah dibuat hutang lebih dalam lagi. Saksikan Ordal setiap Kamis pukul 9 malam hanya di Garuda TV.
Jesus, this time he scores. Simak aksi terbaik dari berbagai cabang olahraga, rekap momen epik yang tak terlupakan, hingga kabar terupdate dari arena dunia. Oh, what a turn! Saksikan Sport 8 Update Senin sampai Jumat pukul 2 siang hanya di Garuda TV. Gimana? Pemirsa, Garuda TV sudah mendapatkan gambaran secara konkretkah? Sudah menemukankah titik-titik yang penting berkaitan dengan BUMD di Kota Surabaya? Tentunya memang yang kita harapkan bersama begitu ya, bisa jauh lebih berkembang, bisa memberikan sumbangsih tersendiri pada pembangunan yang lebih baik untuk Kota Surabaya. Pak Budi, segmen terakhir, monggo mungkin bisa diberikan beberapa pesan penting dalam diskusi kita, Pak. Ya, kalau kita ngomong pesan-pesan kepada BUMD-nya ya, tetap berinovasi ya. Semangat. Jadi, gimana cara mungkin kita mengolah pendapatan. Di sisi lain, kita juga di dalam pelayanan ini sangat perlu. Jadi kita ini setidaknya di atas dari daerah-daerah lain ya, sebagai mungkin BUMD yang grade-nya memang di atas kan seperti ya. Contoh kalau kita ngomong KBS juga mungkin harus kita bukan melihat terkait dengan pameran UMKM atau retail atau reklame, tetapi kita melihat bahwa gimana daya tarik untuk pengunjung ini dengan hewan-hewan yang langka. Nah, ini tentunya catatan-catatan ini juga sangat perlu sehingga warga masyarakat ini juga bisa menikmati. Kita ngomong pasar ya, setidaknya ayo kita lebih menunjang, mendukung ya, membuat sejahtera dari para pedagang masyarakat walaupun itu tumpah, karena apapun perintah atau himbauan atau cara-cara yang dilakukan wali kota pun bahwa warga masyarakat itu bisa mandiri, bisa berusaha, tetapi yang usaha ayo kita lindungi, kita ajak untuk bisa ditingkatkan. Jadi ini tentunya catatan-catatan yang sebagai anggota Dewan saya bisa mengawal apa yang menjadi selama ini keluhan atau yang menjadi harapan masyarakat. Siap. Terima kasih sekali atas waktu yang sudah diberikan kepada Garuda TV, Pak Budi Laksono. Semangat selalu, semangat mengawal dan juga mendampingi seluruh masyarakat di Kota Surabaya. Dan tentunya kita nantikan Pak Budi untuk bisa berbincang kembali di program spesial kita yang dipersembahkan oleh Garuda TV. Terima kasih. Tentunya untuk hari ini saya Eli Prabowo pamit. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Peristiwa apa saja yang menjadi sorotan di tanah air dan mancanegara? Saya Tisana Feni, inilah Laporan 8 Update. Kita lihat nanti ya diumumkannya sebagai apa. Memang sudah ada pembicaraan sudah ada. Bersama fakta yang aktual, menghadirkan informasi terkini untuk Anda. Laporan 8 Update setiap hari pukul 3 sore hanya di Garuda TV.
Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Senin hingga Jumat pukul 5:30 sore hanya di Garuda TV. Way round. Oh, what a cross! Update terbaru dari dunia olahraga terkini dari nasional dan internasional. Ikuti analisis tajam dan rekap momen epik. George Russell goes through. Antonelli nearly into the back of his teammate. Ada klub Eropa bikin akademi di sini. Nanti kalau ada kesempatan dia masuk akademi sana gitu. Saksikan Sport 8 setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Rangkaian informasi terkini dan mendalam, mengupas peran strategi dan peran penting para pengambil kebijakan. Ini seluruh SPPG khususnya di Magetan membeli langsung ke peternak. Menghadirkan fakta, bukan wacana, dalam Kabinet Merah Putih. Senin sampai Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV.